Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Pondok Walu, perjalanan mencari dan menemukan Tuhan. Pada hari ke-10 akhir Ramadan, di puncak gunung yang sunyi dan damai, berdiri sebuah pesantren sederhana, bernama Pondok Walu. Tempat ini bukan sekadar bangunan asri, tapi tempat menimba ilmu, sebuah perjalanan batin, sebuah jalan menuju makrifat yang sejati. Nama Pondok Walu mengandung filosofi Jawa mendalam. Pondok berarti tempat tinggal, tempat mencari ilmu, tempat menempa diri dalam ketenangan dan kesederhanaan. Sedangkan Walu adalah tanaman yang tumbuh merambat, tetapi tetap berpegang kokoh pada akarnya, seperti pencari kebenaran, yang rendah hati, lentur, dalam menghadapi kehidupan, tetapi tetap teguh pada iman, yakin hanya pada Allah. Di tempat ini, seorang ulama mursyid yang sangat alim, bernama Kiai Khalib Nur, membimbing santri-santrinya untuk laku, mengenal diri menuju satu tujuan, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, hingga mereka mencapai makrifatullah. Di antara santri, ada seorang bernama Rashid, yang menapakkan kakinya di halaman pesantren. Langkahnya berat, bukan karena perjalanan jauh yang telah ia tempuh, tetapi karena batinnya lama mengembara dalam pencarian yang tak kunjung usai. Saat matahari condong ke barat, ia duduk di serambi pondok, menghadap Kiai Khalib. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah basah karena guyuran hujan sejak tadi, dan dedaunan melambai-lambai. Kiai, suara Rashid terdengar lirih, aku telah mencari Allah di berbagai tempat, tapi aku tidak menemukannya. Di mana sebenarnya Allah, inggih Kiai? Kiai Khalib tersenyum lembut, memahami kebingungan yang menggelayuti hati santrinya itu. Di mana saja kau mencarinya, nak? Rashid menundukkan kepala. Aku pergi ke Ka'bah, berharap menemukan Allah di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah kerumunan manusia yang lebih sibuk berfoto dan berbelanja daripada beribadah. Kiai Khalib mengangguk. Ka'bah memang kiblat. Namun, jika kau hanya melihat bangunannya tanpa menghadirkan hatimu, kau hanya menjadi turis, bukan pencari dan menemukan Tuhan. Rashid menghela napas, seolah meraba sesuatu yang ia cari untuk ditemukan. Aku sholat di masjid setiap hari, tapi hatiku tetap kosong. Aku tidak merasakan kehadirannya. Bagaimana itu, Kiai? Kiai Khalib menatapnya dalam-dalam. Sholat bukan sekadar gerakan fisik. Jika kau hanya jengkang-jengking tanpa menghadirkan hati, maka kau hanya sedang berolahraga, bukan beribadah. Rashid menunduk. Aku juga mencarinya di makam para wali, berharap dapat berkah. Tapi yang kudapat hanya kekalutan, karena banyak cerita, justru di tempat itu banyak jin, makhluk gaib ngumpul. Kiai Khalib tersenyum tipis. Makam wali memang tempat mulia, tetapi bukan di sana Tuhan bersemayam. Jangan sampai kau mencari Tuhan di tempat salah, dan malah bertemu makhluk lain yang bisa menyesatkanmu. Rashid termenung, teringat betapa sering mendengar bahwa Allah berada di atas di langit ketujuh. Ia pun berkata, Kiai, bukankah Allah berada di atas Jika benar begitu, mengapa para astronot yang telah ke angkasa tidak menemukannya? Kiai Khalib tertawa kecil. Allah tidak terbatas oleh ruang, tempat, atau waktu. Dan langit ketujuh, bukanlah tempat fisik, yang bisa dijangkau roket. Allah itu dekat, bahkan, lebih dekat dari urat lehermu. Rashid terdiam, pikirannya bergolak. Ia telah menempuh perjalanan panjang, namun makin jauh ia melangkah, makin merasa gaman, bahkan kehilangan arah. Senja perlahan menelan cahaya, suara azan berkumandang, dari musola kecil Pondok Walu. Udara sejuk pegunungan membawa tenang tentram, menyusup ke dalam relung hati Rashid belum selesai bertanya. Di hari ke-23 Ramadan ini, mungkin menjadi malam yang mengubah hidupnya. Rashid menundukkan kepala. Aku pergi ke Ka'bah, berharap menemukan Allah di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah kerumunan manusia yang lebih sibuk berfoto dan berbelanja daripada beribadah. Kiai Khalib mengangguk. Ka'bah memang kiblat. Namun, jika kau hanya melihat bangunannya tanpa menghadirkan hatimu, kau hanya menjadi turis, bukan pencari dan menemukan Tuhan. Rashid menghela napas, seolah meraba sesuatu yang ia cari untuk ditemukan. Aku sholat di masjid setiap hari, tapi hatiku tetap kosong. Aku tidak merasakan kehadirannya. Bagaimana itu, Kiai? Kiai Khalib menatapnya dalam-dalam. Sholat bukan sekadar gerakan fisik. Jika kau hanya jengkang-jengking tanpa menghadirkan hati, maka kau hanya sedang berolahraga, bukan beribadah.
Rashid menunduk. Aku juga mencarinya di makam para wali, berharap dapat berkah. Tapi yang kudapat hanya kekalutan, karena banyak cerita, justru di tempat itu banyak jin, makhluk gaib ngumpul. Kiai Kholib tersenyum tipis. Makam wali memang, tempat mulia, tetapi, bukan di sana Tuhan bersemayam. Jangan sampai kau mencari Tuhan di tempat salah, dan malah bertemu makhluk lain yang bisa menyesatkanmu. Rashid termenung, teringat betapa sering mendengar bahwa Allah berada di atas di langit ketujuh. Ia pun berkata, Kiai, bukankah Allah berada di atas Jika benar begitu, mengapa para astronot yang telah ke angkasa tidak menemukannya? Kiai Kholib tertawa kecil. Allah tidak terbatas oleh ruang, tempat, atau waktu. Dan langit ketujuh, bukanlah tempat fisik, yang bisa dijangkau roket. Allah itu dekat, bahkan, lebih dekat dari urat lehermu. Rashid terdiam, pikirannya bergolak. Ia telah menempuh perjalanan panjang, namun makin jauh ia melangkah, makin merasa gaman, bahkan kehilangan arah. Senja perlahan menelan cahaya, suara azan berkumandang, dari musola kecil Pondok Waluh. Udara sejuk pegunungan membawa tenang tentram, menyusup ke dalam relung hati Rashid belum selesai bertanya. Di hari ke-23 Ramadan ini, mungkin menjadi malam yang mengubah hidupnya. Bagian 2, Perjalanan ke dalam diri. Malam itu, setelah sholat Isya, Rashid kembali duduk di serambi pesantren. Hatinya masih penuh tanda tanya. Kiai Kholib menatapnya dengan penuh kelembutan. Allah tidak jauh, nak. Hanya saja, hati kita yang terlalu sibuk, justru dengan urusan dunia, hingga tak mampu merasakan kehadiran Allah. Lalu bagaimana cara menemukannya, Kiai? Suara Rashid hampir berbisik, penuh harap. Kau harus masuk ke dalam hatimu. Karena di dalam dirimu, ada 7 lapisan hati, yang Allah ciptakan, sebagai tempat pertemuan, antara hamba dan Tuhannya. Kiai Kholib lalu mewedar satu persatu lapisan itu. 1. Syadar, tempat pergulatan antara hawa nafsu dan cahaya ilahi. 2. Qalb, pusat iman dan pengetahuan spiritual. 3. Fuad, tempat penglihatan batin yang mampu melihat kebenaran. 4. Syakaf, hati yang dipenuhi cinta sejati kepada Allah. 5. Lub, inti pemahaman spiritual dan ilmu hakiki. 6. Sir, hati terdalam yang menyimpan rahasia Tuhan. 7. Aku, tempat Allah bersemayam dalam bentuk kesadaran ilahi. Kiai Kholib kemudian mengutip firman Allah. Dan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah, 186. Bahkan pada surat lainnya Allah pertegas, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf, 16. Mata Rashid mulai berkaca-kaca. Ia mulai memahami, bahwa, selama ini ia mencari Tuhan di luar, padahal Allah selalu ada di dalam dirinya. Perjumpaan sejati. Malam itu, Rashid duduk diam di musola pondok, merenungi segala yang diwedarkan Kiai Kholib. Ia menutup matanya, mencoba menyelami hatinya sendiri. Tiba-tiba, ia merasakan keheningan yang luar biasa. Seolah ada cahaya lembut, yang menyelimutinya. Ia tersadar bahwa, selama ini ia sibuk mencari Tuhan di luar, padahal Allah selalu ada di dalam dirinya. Allah tidak jauh. Allah selalu ada. Hanya saja, aku, yang selama ini, tidak membuka hati untuknya. Kata-kata Kiai Kholib terus mengiang-ngiang di hatinya. Ia tersungkur dalam sujud, menangis, merasakan kebersamaan yang sejati, dengan Tuhan. Di kejauhan, Kiai Kholib tersenyum. Perjalanan mencari Tuhan bukanlah tentang pergi ke tempat-tempat jauh, tetapi tentang menyelami kedalaman hati kita sendiri. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Perjalanan ke dalam diri. Malam itu, setelah sholat Isya, Rashid kembali duduk di serambi pesantren. Hatinya masih penuh tanda tanya. Kiai Kholib menatapnya dengan penuh kelembutan. Allah tidak jauh, nak. Hanya saja, hati kita yang terlalu sibuk, justru dengan urusan dunia, hingga tak mampu merasakan kehadirannya. Lalu bagaimana cara menemukannya, Kiai? Suara Rashid hampir berbisik, penuh harap. Kau harus masuk ke dalam hatimu. Karena di dalam dirimu, ada 7 lapisan hati, yang Allah ciptakan, sebagai tempat pertemuan, antara hamba dan Tuhannya. Kiai Kholib lalu mewedar satu persatu lapisan itu. 1. Syadar, tempat pergulatan antara hawa nafsu dan cahaya ilahi.
2. Qalb, pusat iman dan pengetahuan spiritual. 3. Fuad, tempat penglihatan batin yang mampu melihat kebenaran. 4. Syakaf, hati yang dipenuhi cinta sejati kepada Allah. 5. Lub, inti pemahaman spiritual dan ilmu hakiki. 6. Sir, hati terdalam yang menyimpan rahasia Tuhan. 7. Aku, tempat Allah bersemayam dalam bentuk kesadaran ilahi. Kiai Khalib kemudian mengutip firman Allah. Dan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah, 186. Bahkan pada surat lainnya Allah pertegas, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf, 16. Mata Rashid mulai berkaca-kaca. Ia mulai memahami, bahwa, selama ini ia mencari Tuhan di luar, padahal Allah selalu ada di dalam dirinya. Perjumpaan sejati. Malam itu, Rashid duduk diam di musola pondok, merenungi segala yang diwedarkan Kiai Khalib. Ia menutup matanya, mencoba menyelami hatinya sendiri. Tiba-tiba, ia merasakan keheningan yang luar biasa. Seolah ada cahaya lembut, yang menyelimutinya. Ia tersadar bahwa, selama ini ia sibuk mencari Tuhan di luar, padahal Allah selalu ada di dalam dirinya. Allah tidak jauh. Allah selalu ada. Hanya saja, aku, yang selama ini, tidak membuka hati untuknya. Kata-kata Kiai Khalib terus mengiang-ngiang di hatinya. Ia tersungkur dalam sujud, menangis, merasakan kebersamaan yang sejati dengan Tuhan. Pintu hati. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan ke dalam dirinya, disebabkan karena di dalam diri manusia itu, Allah telah menciptakan sebuah mahligai, yang mana di dalamnya, Allah telah menanamkan rahasianya sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi. Firman Allah, aku jadikan pada anak Adam, manusia itu ada istana, di situ ada dada, di dalam dada itu ada kolbu, tempat bola-balik ingatan, di dalamnya lagi fuadun, jujur ingatannya, di dalamnya lagi ada syagaf kerinduan, juga di dalamnya ada lubun, merasa terlalu rindu, dan di dalamnya ada sirun, mesra, di dalamnya itulah ada aku. Hadis qudsi. Di gutekan pondok, Kiai Khalib tersenyum, melihat santrinya telah menemukan jalan menuju singgasana Allah, bukan tentang pergi ke tempat-tempat jauh, tetapi tentang menyelami kedalaman hati kita sendiri, kita justru tidak mengenali. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis riwayat Abu Dawud.